Baik, selamat pagi, selamat hari Minggu Jemaat. Bersyukur kita minggu lalu boleh belajar tentang bagaimana kemurahan Tuhan bisa membangkitkan kasih kita pada satu sama lain. Dan pagi hari ini kita akan kembali belajar dari buku Roma. Kita masih ingat bahwa buku Roma menjelaskan daripada non-Yahudi dan Yahudi, dan begitu banyak dinamika yang mereka belajar sehingga mereka jadi mengerti bahwa harusnya mereka bisa mengasihi hanya karena kemurahan Tuhan saja. Hari ini judul khotbah saya adalah hutang mengasihi terhadap satu sama lain. Jadi dalam tema besar kita, be devoted to love one another. Kalau kita lihat di Roma pasal 13 ayat 8 sampai 10 dikatakan, janganlah kamu berhutang apa-apa pada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Dikatakan di sini adalah jangan kamu berhutang apa-apa pada siapapun juga. Ya, kita bisa saja berhutang tentang uang atau apapun juga, ya. Bukan kita tidak boleh meminjam, tetapi kita perlu punya wisdom untuk kita tidak punya hutang pada akhirnya. Okay. Nah, tapi sebenarnya konteks dalam pasal ini bukan seperti itu. Konteks di sini adalah karena di Roma pasal 12 sudah dijelaskan tentang barang siapa menganiaya kamu, kita jangan balas dengan kejahatan, tapi balaslah dengan kebaikan. Makanya di pasal ini, di ayat pertama, itu berbicara tentang pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah juga akan dipakai oleh Tuhan untuk bisa membalaskan kejahatan orang lain. Tapi di sini, bagaimana kita bisa tetap mengasihi terhadap satu sama lain. Masih ingat, ya, ini adalah gambar, ya, orang muda yang kaya, ya, dan waktu itu dia jalan-jalan untuk bisa menghampiri Kristus, dan dia bertanya, Guru, perbuatan baik apa lagi yang harus aku lakukan supaya bisa masuk surga? Seakan-akan dia harus melakukan suatu perbuatan, seakan-akan dia menghutang pada Tuhan, berhutang pada Tuhan tentang perbuatan-perbuatan baik supaya dia masuk surga. Nah, ini adalah konsep yang salah. Makanya Kristus berpikir bahwa bukan itu, ya. Walaupun si orang muda yang kaya ini berpikir bahwa melakukan segala hukum Taurat, dia berpikir bahwa akan masuk surga. Tapi dengan kita melakukan segala hukum, itu tidak pernah akan bisa membuat kita masuk surga. Di pelajaran minggu lalu kita belajar bahwa hanya karena kemurahan Kristus, hanya karena kematian Kristus di kayu salib, itu yang bisa membuat kita selamat. Oke? Jangan sampai kita tertukar konsepnya. Kita tidak pernah membuat kita jadi berhutang pada Kristus, karena Kristus memberikan itu gratis, cuma-cuma. Oke? Sekali lagi, Kristus memberikan keselamatan itu gratis. Bahkan di Roma pasal 5 dikatakan, bahkan saat kita masih berdosa, ya, dia sudah mau sengsara, dia sudah mau menyelamatkan kita. Dan itu bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena kemurahan Tuhan saja. Oke? Nah, sebenarnya di Roma 13 di ayat 8 ini, ada versi NIV yang sebenarnya lebih jelas. Dikatakan demikian, let no debt remain outstanding, except the continuing debt to love one another, for whoever loves others has fulfilled the law. Dalam bahasa Indonesianya, jangan ada hutang yang tersisa. Oke, kita nggak mau berhutang tentang uang, tentang apapun juga, ya, tentang perbuatan, ya. Kecuali apa? Kecuali hutang yang berkelanjutan untuk saling mengasihi. Oke, kita jangan berhutang terhadap siapapun kecuali satu, hutang yang berkelanjutan untuk saling mengasihi. Jadi Yesus mati di kayu salib untuk selamatkan kita,
Dia tadi tidak mau kita berhutang terhadap Kristus. Kenapa? Karena setiap hidup kita yang kita jadi merasa hutang ke Yesus, ya, seakan kita di-drive, dimotivasi oleh rasa hutang sama Kristus. No, Kristus ingin kita tahu dia love kita, tapi kita berhutangnya ke siapa? Berhutang mengasihi orang lain. Karena siapapun yang mengasihi orang lain telah memenuhi hukum. Makanya ini yang tidak dimengerti oleh si orang muda yang kaya. Orang muda yang kaya mungkin dia coba lakukan hukum A, ya, nggak membunuh, nggak mencuri, semua hukum Taurat dia mau lakukan. Tapi karena dia nggak pernah mengenali Kristus secara pribadi, dia nggak pernah mengerti hati Kristus, dia nggak pernah mengikuti Kristus, sehingga apa yang dia ikuti itu mempengaruhi hatinya, nggak pernah. Dia hanya baca law, terus langsung fokus pada perilaku sesuai hukum. Makanya nggak heran kalau kita seperti orang muda yang kaya itu, seakan-akan kita lihat baca Alkitab, lalu apa? Oh, harus mengasihi ya? Oke, kita kasih dia. Aduh, capek ya. Ya, hati ini nggak pernah benar-benar berubah dan jadi tulus untuk mengasihi orang lain. Kenapa? Karena kita nggak pernah mengenali Kristus secara pribadi lewat firman-Nya. Hati kita tidak diubahkan, sehingga hati kita tidak setuju dengan Kristus. Pikiran kita setuju dengan Kristus, tetapi hati kita seakan-akan capek mengasihi, capek baca Alkitab, capek mengampuni. Bisa saja judul kita ikut Kristus, tapi hati kita nggak pernah seperti Kristus. Inilah yang perjanjian baru mau kasih solusinya, bahwa apa? Hati kita akan diperbarui lewat kematian Kristus. Dan demikian kita berhubungan terus. Lama-lama kita makin kenal kasih Kristus itu yang sangat-sangat murah itu, yang sangat-sangat gratis itu. Tapi sekarang jadinya apa? Kita bukan berhutang pada Kristus, tapi Kristus ingin kita berhutang kepada orang lain. Nggak peduli siapapun orangnya. Nggak peduli dia baik ke kita atau dia jahat ke kita. Tapi karena Kristus sudah murah sama kita, makanya kita harus mengasihi satu sama lain. Harus berhutang untuk mengasihi satu sama lain. Amin. Kita tidak berhutang apa-apa supaya dapat selamat, tetapi karena kemurahan Tuhan yang menyelamatkan kita lah, maka kita berhutang untuk mengasihi satu sama lain. Ya, ini adalah gambar kalau orang happy ya, hutangnya selama 5 tahun dilunasi. Wah, itu happy banget, lega sekali. Ya, coba kita bayangkan ya, hutang-hutang cicilan kita saat ini dilunasin gitu aja. Yang masih ada 10 tahun cicilan, yang masih ada 5 tahun cicilan, dilunasin gitu aja, apalagi pada masa kayak gini, wah, leganya luar biasa, amin. Nah, itu sebenarnya perasaan yang sama kalau kita mengerti hutang kita dibebaskan oleh Kristus, hutang dosa kita dibebaskan oleh Kristus, yang harusnya kita dihukum. Nah, ini terjadi satu fenomena dalam kehidupan saat ini ya. Bahkan waktu saya kecil, saya masih ingat ya, orang tua saya kadang-kadang ada aja ya, masa-masa dulu ngirim bingkisan. Ya, tiba-tiba ada tetangga kirim bingkisan ke kita, Natal. Lalu bapak saya lihat, wah, ini dari siapa? Wah, tetangga. Kalau gitu, kita harus kirim balik. Pas Lebaran. Oh, kita kirim balik pas Lebaran. Pas Desember, dia kirim lagi. Ya, kadang-kadang tuh 2 tahun, 3 tahun, lama-lama, aduh, ini harus kirim lagi. Seakan-akan kita jadi berhutang terhadap orang lain. Kenapa? Karena kebaikan orang lain. Ya, mari kita benar-benar mengerti di sini. Mau orang baik sama kita, sebenarnya di dalam Kristus, jangan pernah kita jadi ingin berbaik sama orang lain karena kebaikan manusia. Tapi kebaikan kita ke orang lain itu hanya karena didasari oleh hutang kita dihapus oleh Kristus. Amin. Makanya kita mau mengasihi. Mau yang nggak baik sama kita pun love dia. Kenapa? Karena kita udah dibebaskan. Itu adalah sesuatu hal yang kemerdekaan yang luar biasa. Amin. Jadi poin saya yang pertama,
hutang kasih adalah kasih yang mulia. Kalau kita mengerti hutang mengasihi satu sama lain, itu akan membuahkan kasih yang semakin mulia. Tapi kalau kasih kita hanya karena didasari oleh hutang budi, balas budi, ya sampai kapanpun kasih kita nggak akan pernah jadi kasih yang mulia. Kita lihat di pasal 7, ayat pasal 42. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang, yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon. Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Lukas 7:45, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Amin. Oke? Ini ada dua orang yang punya hutang. Ya. Yang lebih merasa dibebaskan, yang lebih merasa jadinya mengasihi adalah yang paling banyak dihapuskan utangnya. Oke? Mari kita teliti lebih dalam lagi. Cara pandang Simon, karena pada saat itu mungkin yang masih ingat, ya di Lukas 7 itu adalah momen di mana ada Simon mengundang Kristus Yesus ke rumahnya, lalu tiba-tiba ada perempuan yang menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Oke. Nah, cara pandang Simon saat melihat wanita yang masuk itu, wanita berdosa itu cara pandangnya apa? Dia hanya berbangga karena apa? Yang penting saya bisa undang Yesus. Saya bisa menjamu Yesus. Mungkin bisa sama dengan cara pandang orang kebanyakan, orang Kristen. Yaitu apa? Yang penting saya melayani Tuhan. Saya ikut pelayanan, saya main musik, ya, saya mengundang Yesus, ya, di dalam ibadah ke dalam hati saya. Ya. Tetapi waktu dia melihat kesalahan orang lain, dia melihat dosa orang lain, dia berharap Yesus bisa lihat dosa orang itu. Ya, harusnya dia dihukum. Ingat khotbah minggu lalu, dalam Kristus tidak ada penghukuman, tidak ada penghakiman buat kitanya. Ya, Kristus itu bisa memberikan pembalasan. Tuhan bisa memberikan pembalasan. Ya, tetapi buat kita tidak ada penghukuman dan penghakiman ke orang lain. Ya, cara pandang Simon di situ adalah melihat dosa orang lain, berharap Yesus bisa lihat dong itu, ya masa sih dia nyontek terus, dia berbuat jahat terus, tapi kok hidupnya baik-baik aja. Cara pandang Simon. Lalu apa? Melihat diri pribadi sebagai orang yang nggak lebih berdosa dari orang lain. Ya, kita bisa membanding satu sama lain bahwa apa? Kalau saya masih baik-baik aja. Yang itu tuh, waduh, parah sekali itu. Ya, nggak pernah memberi, nggak pernah melayani. Kalau saya masih mending. Saya memberi, saya melayani. Jadi, melihat pribadi sebagai orang yang nggak lebih berdosa dari orang lain. Lalu apa secara pandang Simon? Dia tidak mengerti dan tidak dapat merespon pengampunan yang Yesus tawarkan. Dia nggak bisa respon pengampunan. Ya, dia hanya lihat bahwa apa? Karena saya sudah lakukan yang baik, saya lakukan yang benar, harusnya Tuhan kasih ganjarannya dong. Siapa dari kita masih bisa berpikir hal seperti ini? Ya, karena kemarin saya sudah lakukan hal baik, karena kemarin saya sudah baca Alkitab, karena kemarin saya sudah memberi, harusnya Tuhan memberi buat saya dong. Oke? Nah, inilah cara pandang seperti salah satu orang di dua perumpamaan itu. Yaitu apa? Orang yang merasa hutangnya lebih sedikit, sewaktu dibebaskan, biasa-biasa aja. Kita jadi nggak ada motivasi untuk mengasihi orang lain. Kita jadi nggak ada motivasi kita berhutang untuk mengasihi orang lain. Ya, mungkin kita merasa bahwa ya siapa juga yang minta Yesus tebus dosa saya. Ya, toh saya juga nggak terlalu berdosa amat. Ya, mungkin kita bisa berpikiran picik seperti itu. Tapi lihat cara pandang wanita berdosa.
Dia merasa sangat berdosa, dia bisa list dosa-dosa dia, tapi dia tahu dia butuh pengampunan Kristus. That's why dia bukan terjebak di rasa bersalahnya terus, tetapi dia jadi, Tuhan, saya butuh Engkau, Tuhan. Tuhan, saya rindu, Tuhan, di dalam Engkau lagi, Tuhan. Tuhan, tolong ampuni saya, Tuhan. Makanya dia tidak peduli waktu dia masuk ke rumah si Simon itu, dia nggak peduli orang akan bereaksi apa. Mau dia dibilang aneh atau dibilang terlalu mengasihinya tuh berlebihan, nggak peduli dia. Yang dia hanya fokus adalah mau mengasihi yang terbaik buat Yesus. Apa yang terbaik buat Yesus? Yang Yesus bisa merasa dikasihi, oke, saya akan kasih yang terbaik. Kalau menyeka kaki Yesus adalah hal yang terbaik, saya akan sekap. Apalagi Tuhan, apalagi yang saya bisa lakukan untuk mengasihi Engkau. This is my heart. Kenapa? Hati saya broken, hati saya hancur karena lihat dosa-dosa saya. I need you, Lord. I need your forgiveness. Saya butuh pengampunan Engkau, Tuhan. Dan dia mau mengasihi Tuhan. Fokus untuk mengasihi Tuhan. Dan dari sini kita bisa berangkat bahwa apa? Kasih dunia itu berbeda dengan kasih Yesus. Kasih dunia, ya, mungkin kita terbiasa di dalam keluarga saling mengasihi, ya, kasih makanan, masak satu sama lain di sini. Ya, mungkin di zaman corona ini kita coba kasih masker satu sama lain. Amin, itu mengasihi juga, betul. Tapi yang saya mau tanya adalah berangkatnya dari mana? Apakah berangkatnya karena orang itu baik sama kita? Atau berangkatnya juga karena kita ngerti moralitas yang baik tentang hidup bersosial? Ya, pandangan humanis bahwa apa? Kalau ada orang yang berkekurangan, mari kita bantu. Pandangan yang baik. Tetapi kasih Yesus itu adalah karena hanya kita mengenal dan mengalami pengampunan Yesus. Itu dasarnya. Bagaimana kita memiliki kasih Kristus. Kalau tanpa dasar itu, ya, lihat kasih dunia, kita bisa merasa berhutang budi pada manusia. Kita bisa mengasihi, tapi kita nggak tulus. Kasih yang capek di dalam, tapi di luar kelihatannya happy. Kita bisa baik karena orang lain juga baik. Ya. Karena brother sisters yang di sekeliling saya baik, makanya saya bisa baik sama mereka. Tapi kalau mereka nggak baik, mereka mengecewakan, saya juga bisa nggak baik. Kasih dunia. Lihat, orang dunia juga seperti itu. Ya, kasih yang didasari investasi hubungan. Lumayan, ya coba kita invest dulu hubungan. Ya, kita berbaik-baik dulu. Nanti kalau kita dalam keadaan nggak baik, kan kita juga bisa minta tolong. Ya, kasih yang untung rugi. Itu adalah kasih dunia. Ya, kasih Kristus, enggak. Kemurahan total. Penderitaan total. Waktu kita kenal Yesus lewat firman-Nya, ya, hari demi hari, minggu demi minggu, kita kenal hati Kristus lewat firman, kita mengalami pengampunan Kristus. Nah, itu yang akan membuat kita menjalani kasih Yesus. Kasih kita akan jadi mulia, ya, karena kita berangkat dari pengampunan Kristus. Berangkat dari hutang mengasihi kepada satu sama lain. Ya, ini adalah gambar, ya. Gambar yang di atas itu adalah gambar si perempuan berdosa yang menyeka kaki Yesus, membasuh kaki Yesus. Ya, kalau tadi di Lukas 7, saya beralih ke buku Yohanes di pasal 12. Ya, yang uniknya di buku Yohanes adalah buku Yohanes ini adalah untuk orang Kristen yang sudah dewasa secara rohani. Mereka mengerti Bible, sehingga pasal demi pasal itu ada pesan di balik pesan. Ya, kalau kita lihat kronologisnya, Yohanes sengaja menampilkan setelah pasal 12, pasal 13-nya adalah sekarang Yesus yang membasuh. Kalau di pasal 12, Yesusnya dibasuh oleh si wanita berdosa, sekarang Yesus yang mengaku adalah guru, yang mengaku adalah Tuhan, dia mengambil sikap seorang hamba, dan dia bersihkan kaki murid-muridnya. Oke? Ekspektasinya apa? Saya udah pernah khotbahkan ini. Yesus ingin sekali
kasih kita jadi kasih yang mulia, yaitu saat kita mengambil sikap seorang hamba. Seperti Yesus yang adalah hamba, dia bersihkan kotoran kaki muridnya. Ya, dan sewaktu itu dia punya ekspektasi. Kalian satu sama lain juga harus membasuh kaki satu sama lain. Ya, mungkin kita tidak lakukannya secara literal, secara harafiah. Tapi maksudnya adalah kotoran saudara kita. Hal yang paling mengecewakan di saudara kita, di jemaat. Hal yang paling bisa mungkin membuat kita kesal. Hal yang paling membuat kita lihat dosanya satu sama lain. Siapa yang bersihkan? Kita. Kita bertanggung jawab, kita berhutang sama satu sama lain untuk membersihkan. Loh bro, kok kenapa kita yang bersihkan? Karena Yesus sudah bersihkan kita duluan. Karena Yesus tidak ganjar kotoran kita dan hukumannya. Lihat di pasal 12-nya. Ya. Wanita berdosa ini memuliakan Yesus dengan kasih yang luar biasa. Tuhan mau kita juga punya hati yang demikian. Ya. Setelah pasal 13, kita bisa lihat pasal-pasal setelahnya. Yesus mulai ke Taman Getsemani. Yesus mulai menderita. Yesus mulai naik ke kayu salib. Ya. Dipandang dengan harga budak 30 keping perak. Dengan kasih seorang budak yang digantung di atas kayu salib. Hanya demi kita, brothers sisters. Dan love itu yang ingin Tuhan kita praktekkan. Susah nggak? Susah kalau kita nggak pernah latih hati kita dengan firman Tuhan. Susah karena apa? Karena kita setiap hari, kita justru melihat dosa dunia, dosa orang lain, berita negatif, ya, tapi kita nggak pernah lihat dosa diri pribadi. Kita nggak pernah lihat lagi pengampunan Tuhan. Makanya kalau kita baca Bible, isinya pengampunan Tuhan, kemurahan Tuhan, kesabaran Tuhan. Isinya adalah tentang kita ditusuk lagi dosa kita, tapi kita mau diampuni, setia lagi Tuhannya. Gimana hati nggak berubah? Firman sangat powerful untuk mengubahkan hati kita, membersihkan hati kita. Oh, tapi kalau kita nggak lewat Kristus, memang satu hal yang selalu mulut keluar. Susah, susah, dan susah. Oke, hari ini saya mau ngajak kita untuk kita memiliki hutang. Kasihi brother sister kita. Kasih satu sama lain. Ini dalam konteks murid Yesus. Ya, dengan kasih yang mulia, dengan kasih yang menghamba, dengan kita mau melihat brother sister kita bersih. Kenapa? Karena kasih Kristus yang menguasai kita. Amin. Poin kedua, hutang kasih adalah kasih yang real. Ya, mari kita lihat di sini Roma pasal 13 ayat 9 sampai 10. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh. Ya, ini ayat tadi, jangan mencuri, jangan mengingini. Dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini. Yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Betul ya. Tadi orang muda yang kaya, dia hafal Taurat, dia coba hafalin dan lakukan hukum A, hukum B, hukum J, sampai hukum Z dia coba lakukan. Dan itu pun nggak akan pernah bawa dia ke surga. Ya, tapi sebenarnya inti dari semua hukum Taurat adalah apa? Perintah yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal, budi. Perintah yang kedua, kasihilah sesama manusia. Dan kalau kita lihat di NIV, versi bahasa Inggrisnya, yang warna merah dikatakan, love your neighbor as yourself. Apa artinya neighbor? Tetangga. Kenapa Alkitab pakai kata tetangga, yang kalau di terjemahan barunya, Alkitab bahasa Indonesia, itu memang kasih sesama manusia. Tapi love your neighbor ini mempunyai arti yang lebih spesifik, yaitu apa? Love real people. Ya, orang-orang yang real. Orang-orang yang apa? Yang kita kenal. Ini berbeda kalau kita mengasihi orang yang nggak kita kenal. Kenapa? Tiba-tiba kita misalnya ketemu orang di jalan, ya dia kita nggak kenal, kita lihat dia kelaparan,
kita gampang kasih dia makanan. Kenapa? Kita tersentuh. Orang yang nggak kenal Kristus bisa punya humanistik seperti itu, kemanusiaan seperti itu. Kenapa? Hati nurani. Oke? Tapi love your neighbor ini, itu lebih dalam lagi. Kenapa? Karena ini love yang kita kenal orang itu, kita tahu karakternya, kita tahu kepribadiannya, kita tahu kekuatannya, kita tahu kelemahannya. Dan ini nggak abstrak, ini bukan love yang secara teori. Adalah kasih agape, kasih storge, kasih eros. Ya, Tuhan kita adalah kasih agape. Mari kita mengasihi Tuhan kita. Mari kita bernyanyi buat dia. Bernyanyi gampang. Ya, kita bisa bernyanyi, aku mengasihi engkau, Yesus. Tapi kita nggak mengampuni dia. Ya, gampang. Love yang abstrak itu nggak nyata. Tapi love your neighbor, kenapa? Ya, kalau saya di rumah, saya hampir setiap pagi ketemu tetangga. Halo Bu, lagi nyapu. Ya, lama-lama jadi tahu karakter dia. Lama-lama pernah nggak sekali-kali minjem uang, ya dibalikin. Ya, tetapi kita jadi mulai tahu karakternya, mulai tahu kepribadiannya. Mulai tahu apa yang dia pikirkan. Kenapa? Setiap pagi ketemu. Beda kalau kita punya tetangga, tapi kita nggak pernah berinteraksi. Itu beda lagi. Tapi orang Yahudi dulu, kalau punya tetangga, itu memang rumahnya berdekatan. Dan nggak mungkin nggak kenal, nggak mungkin berkomunikasi, nggak mungkin nggak berinteraksi. Setiap hari. Nggak mungkin. Nah, kalau kita udah kenal kelemahannya, kita udah kenal cara pikirnya, kadang-kadang ada yang mau kita hindari. Kadang-kadang ada hal yang kita nggak mau sentuh lagi. Kenapa? Repot. Makanya di sini, love your neighbor, itu apa? Bersinggungan. Kita terekspos setiap hari. Kita jadi berurusan setiap hari. Sehingga apa? Kasih ini bisa dipraktekkan konsisten. Hari demi hari. Ya, saya bersyukur kita di jemaat, kita dikenal dengan fellowship-nya. Kalau kita ketemu, waduh, ramenya luar biasa ya. Kita kangen ya, fellowship kita yang real ya, bisa ketemu muka dengan muka langsung ya, tidak dari layar. Tapi dampak dari COVID-19 ini adalah juga ini menguji hati kita. Benar nggak sih? Kita punya kasih yang mau terus ketemu orang lain, walaupun kita nggak ketemu langsung, secara online, mau bikin itu bisa real people. Nyata orangnya, kita mau dekat sama dia, kita mau ketemu dia secara online. Kenapa? Karena hutang mengasihi sesama lain. Kenapa? Karena Yesus udah mati buat kita. That's it. Itu aja. Memang godaannya, kayak tadi lagi, susah. Tapi kita nggak mau ngomong susah, karena apa? Karena kita ingin hati kita mengenal Kristusnya. Tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi panggilannya sebagai seorang Kristen dengan mencari kesejahteraan pasangan dan keluarganya saja. Kenapa? Ini love yang egois, kasih yang egois. Ya. Kita bisa terjebak dalam kasih, yang penting saya penuhi kebutuhan keluarga saya, penuhi kebutuhan pasangan saya. Yang penting kita udah ketemu aja terus, apalagi ini from home. Ya, berarti apa? Yang di rumah aja yang kita kasih. Cannot. Nggak bisa. Ya, ini adalah tulisan daripada Spurgeon, ya, seorang ahli teologi. Dia menulis ini dengan research bahwa apa? Orang nggak mungkin bisa jadi pengikut Kristus kalau dia hanya mau mengasihi keluarganya pribadi. Never. Kenapa? Karena kita jadi nggak love your neighbor. Kita jadi nggak berurusan dengan orang-orang yang mungkin pengen kita hindari. Enggak. Lihat ya, Roma pasal 13 ayat 12-14. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus
sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Amin. Ini adalah statement yang luar biasa bahwa apa? Hari sudah jauh, malam telah hampir siang. Apa maksudnya? Jadi kalau hari malam sudah kita lewati, lalu kita menjelang pagi hari, ya gelapnya udah lewat. Ya, waktu kita mengenal kemurahan Kristus, gelapnya lewat. Nah, waktu siang, pakailah baju yang siang. Ya, nggak ada di sini kita waktu mau menjelang siang, mau kerja kita masih pakai baju piyama, masih pakai baju tidur waktu malam. Nggak mungkin. Ya, sama itu kalau saya dalam masa-masa corona ini ya, kalau misalnya saya sama istri, kita harus ke supermarket, kita harus ke pasar, ya kita pakai masker, kita hand sanitizer, ya kita jaga, protect ya tubuh kita. Ya. Waktu kita pakai pakaian itu, kadang-kadang pengen pakaiannya panjang-panjang. Ya. Kenapa? Karena sebenarnya ada sisi kita tuh jadi, yang penting adalah perlindungan diri aja. Emang kita mikirin untuk bisa mengasihi orang. Sepertinya itu bisa terlupakan ya gara-gara corona ini. Ya, semuanya jadi fokus terhadap proteksi. Oke, tapi begitu sampai di rumah, set, itu kayaknya baju-baju itu langsung dicuci, langsung ditanggalkan. Kenapa? Takutnya ada virus, ya langsung dicuci, langsung cuci muka, langsung cuci tangan, oke? Terus kita langsung pakai pakaian yang di rumah, pakaian yang bersih. Oke? Apa artinya di sini? Put off. Ya, ini adalah gambar yang sebelah kanan, orang mau olahraga. Ya, orang mau olahraga biasanya dia untuk ya katakanlah orang ini berolahraga supaya bodinya kelihatan bagus. Supaya orang bisa melihat dia sebagai misalnya apa? Pria idaman. Ya, ada orang yang olahraga untuk kesehatan ya. Ada orang yang berolahraga memang untuk benar-benar bisa fit. Oke, tapi kita pengen lihat tujuannya. Kalau orang yang tadi saya bilang itu adalah tujuannya memang hanya untuk keinginan, kepuasan pribadi dia. Tapi waktu kita kenal Kristus, ya kita tuh tanggalkan pakaian itu. Kita kenakan perlengkapan senjata terang yaitu Jesus Christ. Ya. Dan akhirnya dengan pakaian Kristus itu, justru kita siap mengasihi orang. Siap ketemu orang yang mungkin akan menyebalkan, siap ketemu orang yang setiap hari kita bersinggungan, mungkin bisa ngeselin, tapi karena udah pakai pakaian Kristus, saya akan menjadi hamba. Itu maksudnya firman ini. Tapi kalau kita pakai pakaian yang untuk kepuasan pribadi, yang muncul apa? Pesta pora, kemabukan, percabulan, hawa nafsu, perselisihan, iri hati. Lihat, kalau kita nggak pakai pakaian yang kita bisa mengasihi, kita dalam masa corona ini, kita egois, kita nggak pernah punya pikiran Kristus untuk love orang, lihat, apa yang muncul? Kita di rumah sendirian bisa pikir cabul. Kita bisa tiba-tiba jadi berselisih, kita bisa iri hati. Lihat gambar, iri hati. Ya. Kita bisa pengen punya keinginan sendiri, ya pengen bisa pesta walaupun bukan pesta pora yang seperti hingar-bingar ya, tapi kita bisa pesta di rumah sendiri, hawa nafsu sendiri. Kenapa? Karena kita nggak pernah think about love orang lain. Oke? Waktu kita kenakan Yesus Kristus, kita akan menemukan real case, kasus yang nyata. Ya. Kalau waktu kita cuman kesendirian, ya kita nggak akan pernah ketemu kasus yang nyata dalam love one another. Lihat 1 Petrus 4 ayat 7-10 di sini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Waktu kita menemukan kasus yang nyata ya, ini saya pernah share bahwa 1 Petrus itu diperuntukkan untuk orang-orang Yahudi, Kristen,
yang dulunya di Roma, terus habis itu mereka dianiaya oleh Kekaisaran Romawi, akhirnya mereka langsung pindah-pindah tempat. Ada yang lari ke Pontus, ada yang lari ke Galatia, ada yang lari ke Kapadokia. Jadi udah tersebar kemana-mana. Dan surat ini dikasih Petrus untuk menghibur orang-orang di sana. Sudah bilang, kesudahan segala sesuatu udah dekat. Ya artinya apa? Christ sudah mati dan bangkit, memang penganiayaan akan datang. Karena itu apa? Kuasai dirimu, jadilah tenang. Ya? Dan Petrus di saat itu masih kasih semangat. Supaya apa? Masih bisa nggak fokus untuk love? Kalau dianiaya, dikejar-kejar, dan sudah mendengar bahwa apa? Saudara-saudara Yahudi saat itu sudah ada yang meninggal. Karena apa? Karena diseret oleh tentara Romawi. Nggak boleh mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Harus Kaisar yang Tuhan. Tapi Petrus hanya kuasai dirimu. Jadilah tenang. Saya ingin menyemangati kita semua di sini. Saya tahu kondisi kita nggak gampang secara ekonomi, dan saya salut untuk kita terus bisa berkreatif, kita berdoa, kita tenangkan pikiran kita karena Kristus. Ingat, kalau Yesus aja udah berikan dirinya di kayu salib, apakah dia tidak mengasihi kita pada saat yang seperti ini juga? Kuasai dirimu. Kuasai diri kita dengan firman Tuhan, dengan perkataan yang bergema dalam pikiran kita. Supaya apa? Supaya dapat berdoa. Artinya apa? Supaya bisa berhubungan terus sama Tuhan. Saya mau kasih semangat buat yang mungkin kita hubungan dengan Tuhan sempat terhilang beberapa hari, beberapa minggu, atau bahkan sebulan ini. Ayo, kuasai diri lagi. Ya, supaya tenang dalam Tuhan, supaya dapat berdoa, bisa nyambung sama Tuhan. Tapi yang terutama, ini yang terutama, yaitu yang kuasai diri tenang itu supaya berdoa, itu penting. Tapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Waktu kita mau menghadapi, mungkin kita waktu mau mengasihi orang lain, ketemu kasus yang real, wah dia kurangnya ini. Terus kita mau coba bersahabat dengan dia, mau coba bangun hubungan sama dia. Ternyata ketemu kelemahannya yang menyebalkan. Kok jadi sensitif sama saya? Sekarang, masalahnya bukan orang itu punya kelemahan atau enggak, bukan orang itu punya karakter yang menyebalkan atau enggak, bukan orang itu punya kebutuhan ekonomi yang mungkin perlu dibantu sehingga dia bisa sensitif, bukan. Tapi yang penting kita pikirkan adalah, apakah kita punya kasih atau tidak? Kenapa? Kalau kita punya love-nya Christ, love yang mulia, love yang real, itu akan menutupi banyak dosa. Kalau kita kenakan pakaian Yesus Kristus, kita jadinya bisa menutupi dosa dia. Artinya, kita nggak hitung lagi kelemahan dia. Kita nggak hitung lagi karakter dia menyebalkan. Yang saya mau hitung adalah, saya mau love kamu apapun yang terjadi. Dan kasih seperti itu akan menutupi juga dosa kita. Ya, percayalah, waktu kita mulai latih kasih kita, lama-lama iri hati kita hilang. Lama-lama hawa nafsu kita hilang. Waktu saya single, saya sering sekali jatuh dosa pikiran cabul. Kenapa? Banyak sendirian. Dosa kekhawatiran. Tapi waktu saya put myself, kenakan Kristus, saya mau dalami hidup orang lain, saya mau hidup buat orang lain, kok pikiran itu hilang? Kenapa? Memang love menutupi banyak sekali dosa. Ya, love cover sin. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Ya, pernah ada satu orang yang share, waktu dia beri tumpangan di rumah dia, orang waktu itu lagi pindahan, rumahnya direnovasi sehingga kamarnya nggak bisa dipakai, ya segala sesuatu, anaknya ini nggak bisa tidur, jadi dia ngungsi ke rumah brother ini. Tahu brother ini share, aduh, numpangin orang ya di rumah kita selama 1 bulan nggak gampang ya. Tiap hari ketemu dia lagi, tiap hari mungkin ada perbedaan cara hidup, jam tidur beda, cara letakin gelas beda, aduh, itu bisa buat kita emosi.
Jadi memang waktu Kristus, waktu Bible, mau bilang kita berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut, itu memang akan memurnikan hati kita, supaya kita mengenakan Kristus. Hospitality, menyambut orang. Ya, mungkin dalam masa corona ini, kita memang nggak bisa kumpul di rumah rame-rame, ya. Tapi apa? Gimana cara kita beri tumpangan? Ayo, mungkin secara online, kita bisa berikan ruang di hati kita, supaya apa? Supaya kita punya waktu sama orang. Kita fellowship lewat online. Love one another. Jangan lagi kasih alasan bahwa apa? Saya bukan orang yang suka video online. Ya. Tanyakan diri kita, apakah kita punya kasih atau tidak. Tanyakan diri kita lebih dalam, apakah kita percaya bahwa Yesus sudah mati buat kita, dan kita percaya kemurahannya Dia, kita bersyukur akan kemurahan Dia, dan percayakah kita berhutang untuk bisa mengasihi satu sama lain. Walaupun ada halangan, tetap ku ikut Kristus. Tetap ku kasihi orang lain. Oke? Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Amin, brothers sisters. Jemaat yang saya kasihi, ya kita harus menjadi pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kita di sini bukan hanya ngurus kerjaan kita, ngurus keluarga kita, ngurus kehidupan kita ke depan, tapi harus jadi pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kasih karunia udah dikasih sama kita, ayo kita urus. Gimana cara memanage-nya? Gimana cara jaganya kasih karunia itu? Love one another. Oke? Jadilah tenang, banyak berdoa. Kasihilah satu sama lain supaya menutupi banyak dosa. Sambut satu sama lain, berikan ruang di hati. Kalau kita di rumah nggak punya tempat lagi, berikan ruang di hati kamu. Tentang brothers sisters, tentang orang lain. Lalu apa? Layani orang lain. Ya, saya mau kasih semangat, minggu lalu saya kasih challenge untuk kita mendoakan satu sama lain. Saya berharap kita tetap semangat untuk bisa mendoakan. Setiap hari ada brothers sisters yang kita doakan. Ada orang yang coba kita call atau kita online mau tanya keadaannya gimana. Love-lah orang lain. Dengan demikian, kita akan menjadi orang-orang yang mengenakan Kristus. Dan kita akan punya semua peace itu, love itu, hospitality itu, ya serving itu. Akhir kata, ya khotbah saya tentang hutang mengasihi satu sama lain. Itu adalah lahir karena kesadaran dosa kita, dan lahir karena kemurahan Kristus. Mari kita mau capai, punya kasih yang mulia, yang merendahkan diri kita, menjadi hamba, untuk kita bersihin satu sama lain. Dosa satu sama lain. Confess satu sama lain. Setelah itu apa? Latih kasih yang real. Ya, real people. Orang-orang yang kita temui hampir setiap hari. Yang kita mau bersinggungan dengan segala hal yang dia hidupi, dengan segala hal yang dia punya kelemahan. Ya, saya katakan ya, saya pernah ngalamin capek sekali. Kok orang ini gini terus ya? Aduh, sampai kadang-kadang dosa saya adalah udah labeling di sini. Ya, kalau dia sih emang gitu. Tapi di sinilah butuh konsistensi untuk apa? Menghadapi kasus yang real, kasus yang nyata memang. Ya, memang jadi kita butuh berdoa, kita butuh sabar, tapi itu memang begitulah hutangnya kita. Tapi kabar baiknya, brothers sisters ya, Yesuslah yang akan mengerjakan itu. Bukan kita. Kenapa? Karena ini bukan tentang perjanjian lama lagi. Ini bukan karena pekerjaan kita, tapi pekerjaan Kristus Yesus. Amin. Ya, mari kita doakan hati kita untuk kita mengerjakan hutang mengasihi satu sama lain. Ya, mulai exercise hari demi hari. Tuhan memberkati kita, jemaat. Mari kita bersama dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami ucap syukur untuk firman Kau yang begitu dalam, Tuhan, menjelaskan Bapak. Mungkin satu ayat saja Bapak, tentang kami berhutang satu sama lain Bapak. Tentang kami mengasihi Tuhan, tetangga, sesama kami Bapak. Orang-orang yang real yang kami temui Bapak, kasus-kasus yang real kami temui Bapak. Ampuni kami kalau kami gampang capek, gampang nyerah Tuhan, karena kami tahu Tuhan, kami lupa Tuhan, kalau Engkau udah mati buat kami Tuhan. Kami lupa Tuhan, beristirahat di dalam salib Engkau Tuhan. Kami lupa untuk bisa connect Tuhan, rindu di dalam firman-Mu Tuhan.
Kami lupa Tuhan bahwa Engkau sudah begitu luar biasa tuh memberikan kemurahan pada kami Tuhan. Jangan sampai Tuhan kami jadi seperti punya pandangan seperti Simon Bapak, yang merasa kami nggak berdosa Bapak. Biarlah Bapak Roh Engkau yang membangkitkan Bapak. Supaya waktu kami mengasihi satu sama lain Bapak, itu semua dikerjakan oleh kasih-Nya Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah kami jemaat Tuhan bisa terus melatih Tuhan, kasih satu sama lain. Be devoted Tuhan another Bapak. Berdoa khususnya Tuhan untuk masa-masa corona seperti ini, biarlah iman brother sisters Tuhan tetap kuat. Love brother sisters Tuhan tetap dilatih Bapak. Tolong Tuhan cukupkan kami Bapak. Mampukan kami Tuhan melewati pergumulan ini Bapak. Dengan kasih Engkau Tuhan. Bukan dengan pikiran kami Bapak. Terima kasih segalanya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati.